Amsal 3 ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ada satu jerat yang sangat berbahaya, yaitu utang. Terlebih utang kepada rentenir atau pinjaman online, karena bunganya sangat tidak wajar. Bapak Ibu Saudara, Amsal 22 ayat 7 menjelaskan kepada kita bahwa berutang adalah suatu kondisi berada di dalam perbudakan dengan pihak lain, yaitu orang atau lembaga yang memberikan pinjaman. Dan ada 3 poin utama kenapa utang itu bisa menjadi jerat yang sangat berbahaya. Yang pertama, utang mengancam dan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita punya lebih dari satu Tuhan, yaitu kreditur kita selain Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita kesulitan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Yesus, karena kita juga harus mengabdi kepada Tuhan yang lain itu. Yang kedua, utang menekan hidup kita dengan beban yang berat sedemikian rupa. Bahkan beban itu sedemikian makin lama makin berat. Apalagi kalau utang dengan rentenir atau pinjaman online, di mana bunganya itu bergulung dalam hitungan minggu, bahkan hitungan hari, yang semakin lama bergulung semakin besar seperti bola salju, dan sampai satu titik menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya sudah banyak sekali korban yang hidupnya dihancurkan oleh ancaman utang demikian ini, dan hidupnya menjadi frustrasi, depresi, bahkan putus asa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, utang menekan hidup kita dengan merusak hubungan kita dengan sesama. Sudah banyak suami istri hubungannya hancur karena utang. Oh, keluarga-keluarga, bahkan komsel-komsel dirusak karena masalah utang. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita hidup tidak berutang. Bapak Ibu Saudara, apalagi khususnya jangan sekali-kali berutang dengan pinjaman online atau kepada pinjaman rentenir. Bapak Ibu Saudara, apa kuncinya untuk kita menang? Bersandar pada Tuhan, itu yang pertama. Kita hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dengan beriman pada janji-janji Tuhan yang selalu menyertai kita hingga kita sadar bahwa Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita hari ini. Yang kedua, renungkan dan daftarkan apa yang ada pada saya. Kenapa? Karena cara Allah bekerja adalah mulai dengan apa yang ada pada kita. Kita punya waktu, punya tenaga, punya keterampilan tertentu, punya barang-barang yang bisa dijual, dan seterusnya. Supaya kita bisa lakukan yang ketiga, hubungi sesama kita, tetangga, teman komsel, saudara-saudara, kerabat, anggota keluarga, dan jawab kebutuhan mereka. Mari kita saling menanggung beban. Tawarkan barang dan jasa yang saudara bisa beri. Jual kepada mereka barang-barang dan juga tenaga yang kita punya, waktu yang kita punya. Cuci mobil mereka. Lakukan sesuatu bagi mereka. Masak makanan bagi mereka. Jawab kebutuhan mereka. Dan kita percaya saat kita sudah lakukan bagian kita, Allah pasti melakukan bagiannya untuk mencukupi kebutuhan kita hari ini. Demikian firman Allah.